Amitofo, Sesyum Soce semua. Sudah kembali dari rehat. Bagaimana? Suara saya sudah jelas ya? Ya, sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, mari kita beranjali, mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dakini, dan Dewa yang telah berkenan memberkati, khususnya Buddha Amitabha dan Mahadewi Cejinmu, sehingga Puja Bakti Tanah Suci Sukawati dan juga penjapan mantra peredam wabah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Amitofo. Ya, selamat hari Minggu, selamat siang juga kepada semua Sesyum Sece. Ya, pertama-tama juga saya mengucapkan selamat bertugas buat tim Masukawati Peduli yang mungkin hari ini bertugas turun ke lapangan untuk memberikan manfaat bagi banyak insan di luar sana. Ya, merupakan satu hal yang membahagiakan dan juga membanggakan bagi kita bahwa pada masa-masa sulit seperti ini Masukawati Peduli tergerak untuk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan penanganan penyebaran rantai virus COVID-19 ya, mengedukasi masyarakat untuk senantiasa bisa menjaga kebersihan dan kesehatan mereka sehingga mereka bisa ada proteksi ataupun perlindungan tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini ya. Ya, terima kasih kepada seluruh tim relawan yang bertugas ke lapangan dan juga seluruh donatur yang telah bersumbangsi di dalam Masukawati Peduli, baik secara materi maupun pikiran, ya kan, tenaga, waktu. Ya, pada beberapa kemarin ya, mungkin kemana Pak? Beberapa hari sebelumnya Masukawati Peduli juga sudah memberikan bantuan ke rumah sakit gitu ya. Terus ke Wisma Atlet juga ya ternyata. Ya. Wah, mantap sekali nih sampai ke Wisma Atlet gitu ya. Memberikan sumbangan jarum suntik yang mungkin di rumah sakit ataupun Wisma Atlet itu sangat membutuhkan sekali ya untuk jarum suntik itu ya. Karena kan jarum suntik itu kan hanya boleh 1 kali pakai ya, setelah itu dibuang, nggak boleh dipakai lagi buat suntik orang lain karena bisa terkontaminasi gitu kalau misalkan ada penyakit-penyakit dari orang lain yang kena di jarum suntik itu gitu ya. Jadi sangat bersyukur sekali, berterima kasih kepada donatur yang telah berdana jarum suntik gitu ya. Ada sekitar 20.000 lebih ya kalau nggak salah kemarin itu, sekitar 20 dusan gitu. Nah itu sudah banyak didanakan ke rumah sakit, terus juga ke organisasi lain yang juga ikut dalam penanganan COVID-19 itu gitu, untuk sama-sama menyebarkan kebaikan ya, saling dukung dan saling bantu gitu supaya bisa semakin lebih luas lagi untuk memberi kebaikan bagi masyarakat ya dalam kondisi saat ini. Amitofo, terima kasih semuanya. Ya, Sesungguhnya pada hari ini saya hendak berdamai di sana dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Ya, waduh. Saya mendapatkan tema ini beberapa hari ya, kemarin lusa ya, di saat saya sedang
eh, bermeditasi, diajarkan oleh Tilopa, guru Tilopa, untuk bermeditasi di dalam meditasi, ya. Jadi diajarkan untuk bermeditasi di tengah ketidakheningan, ya. Biasa kan kita kalau meditasi itu kan harus ada keheningan dulu, baru kita bisa masuk samadhi, ya. Tapi guru Tilopa mengajarkan meditasi di dalam ketidakheningan, ya. Jadi di suasana yang tidak hening, ya, yang berisik, bunyi musik, bunyi orang-orang bicara, bunyi pokoknya segala macam lah, ya. Jadi harus belajar untuk bisa masuk ke dalam samadhi di dalam kondisi yang tidak hening itu, gitu. Bagaimana caranya kamu bisa masuk ke dalam samadhi gitu dengan keadaan yang berisik, ya, sangat berisik, ya, tidak hening sama sekali gitu. Pasti susah. Orang meditasi di keheningan aja, nggak ada suara di ruangan tertutup, itu susah untuk masuk samadhi, ya. Apalagi dengan adanya suara berisik yang segala macam gitu, itu pasti susah. Nah, itu pengajaran yang diberikan oleh guru Tilopa. Dan setelah lagi meditasi itu, saya mendapatkan satu tema, ya kan, tema untuk Dhammadesana pada hari ini, ya, berdamai dengan diri sendiri gitu. Ya, sebenarnya berdamai dengan diri sendiri ini saya juga mencoba untuk mencari apa yang bisa saya bagikan di dalam tema pada hari ini, ya. Dan tiba-tiba tuh malam harinya saya mendapatkan satu gambaran, ya, tentang berdamai dengan diri sendiri, ya kan. Gambarnya itu dari mana? Dari sebuah film, ya, sebuah film, ya, yang kebetulan pas saya lagi menyimak film itu, berhubungan dengan berdamai dengan diri sendiri ini gitu, ya. Itu film judulnya A Thousand Words, ya, yang diperankan sama Eddie Murphy, ya. Gak tahu mungkin sesungguhnya ada yang sudah pernah nonton atau belum. Ini film tahun 2012, ya, waktu itu mainnya, ya, judulnya A Thousand Words gitu, ya. Ini ceritanya tentang seorang Jack McCall, ya, seorang agen penerbit buku yang sangat cerewet, ya. Keahliannya dalam berbicara itu juga digunakan untuk mendapatkan berbagai transaksi buku. Jadi Jack ini orang yang sukses, ya, orang yang sukses, dan dia bisa mendapatkan banyak keuntungan gitu, ya, dari transaksi buku, ya, dari kemampuan bakat cerewetnya itu, ya, bakat kata-kata, ya, pintar berkata-kata gitu. Jack juga tidak takut untuk berkata bohong hanya demi mendapatkan kesempatan gitu, ya. Dengan kata-katanya juga dia banyak berbohong, ya. Suatu hari Jack berusaha untuk mendapatkan kesepakatan dari seorang guru spiritual yang bernama Dr. Sinja, ya. Dr. Sinja mengetahui kebohongan Jack, namun ia tetap menyetujui kesepakatan itu. Yang mengejutkan, Dr. Sinja hanya memberikan buku yang berisi 5 halaman, ya. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Dr. Sinja, sebuah pohon bodhi secara ajaib muncul di halaman belakang rumah Jack, ya. Keesokan harinya Jack mendatangi Dr. Sinja, ya, guru spiritual itu, untuk minta kejelasan apa maksud dari buku dengan 5 halaman itu. Jack juga keberatan dengan munculnya pohon bodhi yang diduga merupakan ulah dari Dr. Sinja, ya. Dr. Sinja bingung. Mereka lalu pergi ke rumah Jack. Nah, anehnya mereka berdua menemukan fakta bahwa setiap kata yang diucapkan sama Jack, sehelai daun akan jatuh dari pohon gitu. Jadi kalau Jack mengucapkan satu kata aja, itu satu helai daun di pohon bodhi itu akan gugur, ya, akan rontok gitu. Nah, ketika pohon kehabisan daun, pohon itu akan musnah katanya. Seperti halnya Jack. Jack menemukan bahwa kata-kata dan gerak tubuh, ya, kata-kata, gerak tubuh, misalkan dia mau menulis kata-kata di dalam kertas aja, ya, itu bisa terkoneksi sama pohon itu, ya.
terkoneksi dengan pohon, daunnya bisa rontok. Jadi dia nulis satu kata di dalam kertas pun, ya itu satu helai daun akan runtuh, ya. Nah, jadi apapun yang terjadi pada pohon itu akan mempengaruhi Jack, ya. Jadi apa yang terjadi pada pohon itu Jack juga terpengaruh gitu, ya. Kayak kena imbasnya lah gitu ya. Ketika Jack mencoba untuk memotongnya dengan kapak, luka kapak muncul pada dia. Ketika tupai memanjat pohon, itu menggelitik dia. Ketika seorang tukang kebun mencoba meracuni pohon itu gitu ya, dengan asap racun ya, Jack mulai berasap dan mabuk keracunan, ya kan? Bahkan ketika tukang kebun mencoba untuk menyiram pohon, Jack mulai berkeringat sangat deras. Meski sempat tak percaya dengan keanehan itu, Jack kemudian mulai mengatur setiap kata yang ia ucapkan gitu ya. Jadi Jack tuh suka ngomong bohong, kadang suka ngomel gitu ya, ngomel-ngomel dengan kata-katanya yang cerewet ya. Kadang-kadang dia bisa kasar dengan orang lain ataupun juga bisa merendahkan orang lain dengan kata-kata gitu ya. Nah, hal itu justru membuat berkomunikasi dengan orang lain menjadi sulit dan penuh kesalahpahaman gitu ya. Jadi Jack berusaha untuk nggak bicara gitu, sama sekali nggak bisa bicara, jadi pakai bahasa tubuh aja gitu. Nah, itu malah timbul kesalahpahaman, ya kan? Nah, jadi kejadian itu ya, kutukan yang terjadi pada Jack itu membuat dia banyak mengalami kegagalan dalam transaksi buku gitu. Terus pekerjaannya juga terancam dikeluarin ya. Terus hubungan dia dengan istrinya juga itu menjadi bermasalah ya. Jadi istrinya tuh sampai pergi meninggalkan dia gitu, membawa anaknya gitu. Jadi nggak mau lagi sama Jack gitu ya. Nah, Jack mencoba untuk memecahkan kutukan dengan menjadi orang yang lebih baik ya. Ia mulai memberikan makanan kepada para tunawisma gitu ya. Ya. Membantu menolong binatang dan menyumbangkan sebagian uangnya untuk amal. Tetapi rencana itu gagal karena tidak adanya ketulusan dan kesungguhan hati. Karena di saat dia membagi makanan ke tunawisma itu, ke orang-orang gelandangan di pinggir jalan, itu dia dengan cara melempar roti itu dari mobil gitu ya, lempar dari mobil langsung dilempar ke tunawisma itu gitu. Terus dia berdana gitu ya, berdana duit ya, kasih duit dia yang di dalam dompet dia danain. Kemudian dia danain juga jam tangan dia yang dipakai ya. Tapi karena dia mengetahui dia berdana itu daun tetap rontok ya, dia ambil lagi jam tangannya gitu ya. Nah, jadi itu tuh dia nggak ada ketulusan gitu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Terus karena dia kesel, Jack akhirnya berusaha untuk merusak dirinya gitu ya, maksudnya untuk menyakiti diri dia sendiri dengan banyak minum alkohol gitu. Mencoba berbak-mabukan, pokoknya ya happy aja gitu dengan nyanyi gitu, pokoknya menghilangkan kekalutan pikiran dia gitu karena hal itu. Karena kalau pohon bodi itu rontok semua dan mati, maka otomatis Jack juga akan mati juga gitu ya. Nah, malah dengan dia berusaha untuk menyakiti diri dia sendiri, membuat diri dia rusak, itu pohonnya malah semakin banyak kehilangan daunnya ya, makin rontoknya makin banyak gitu. Nah, dengan hidupnya yang berantakan, pohon juga mulai kehabisan daun. Jack mendatangi dokter Sinja dan bertanya bagaimana mengakhiri kutukan gitu ya. Sang guru menyuruhnya berdamai dalam semua hubungannya. Jadi gurunya tuh menyuruh dia untuk berdamai gitu dengan semua hubungannya gitu loh. Tapi nggak jelas tuh dengan siapa. Ya, berdamainya dengan siapa aja gitu. Nah, dengan hanya satu cabang daun yang tersisa, itu kurang lebih tinggal 10 lembar aja daun yang di pohon. Jack mencoba untuk memperhatikan ibunya yang selama ini dia selalu merasa kesal karena ibunya ini mengalami gangguan ingatan gitu ya. Jadi ibunya tuh makin tua jadi suka lupa inget gitu ya. Jadi dia suka kesel gitu, suka nanggepin ibunya kesel gitu. Jadi dia mencoba untuk memperhatikan ibunya gitu kan, mendengarkan ibunya bicara gitu ya kan, dan nggak menunjukkan kekesalan dia gitu ya. Terus dia juga menunjukkan sayangnya pada istrinya gitu, bahwa dia tuh ingin membina keluarga yang bahagia gitu.
gitu. Jadi menunjukkan dengan tulus bahwa dia tuh benar-benar berharap istrinya kembali lagi gitu sama anak ke rumah gitu ya. Terus dia juga membeli produk ya dari tukang parkir ya, tukang parkir di kantor dia yang selama ini selalu juga dia bohongin gitu. Jadi dia suka bohongin mau beli tapi dia nggak mau beli gitu, bohongin aja gitu, kasih kata-kata manis doang gitu tapi bohong gitu. Terus dia juga memberikan hadiah kepada pramudiaga restoran makanan gitu ya. Selama ini kan dia pernah juga ngomong kasar gitu ya pada pramudiaga itu gitu. Nah, seiring berjalan membenahi diri, daun yang tersisa tetap rontok juga satu persatu gitu ya. Jadi dia melakukan kebaikan itu ya tetap rontok gitu, nggak tahu apa gitu ya, mencari penyebabnya gitu kan, yang bisa daun itu nggak rontok lagi. Terus sampai daun terakhir tinggal satu daun, dia pergi tuh ke kuburan ayahnya ya, dan jadi dia mengingat tuh bahwa dia itu menyimpan yang namanya kebencian ataupun kemarahan terhadap ayahnya ini, karena ayahnya ini pergi meninggalkan ibunya dan dia waktu dia masih kecil gitu ya. Jadi itu dia mengalami luka batin di saat ayahnya itu meninggalkan dia gitu. Nah, di saat itulah dia mulai mencoba untuk memaafkan ayahnya ya. Jadi dia memaafkan ayahnya gitu. Selama ini dia telah memendam kekecewaan, sakit hati, dan amarah pada ayahnya karena telah meninggalkan dia dan ibunya sejak masih kecil. Terus pada akhirnya Jack pasrah dan menerima segala yang terjadi padanya, sadar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya pohon bodi yang daunnya gugur semua ya, dalam sekejap kembali tumbuh daun hijau yang lebat, bahkan tumbuh bunga-bunga berwarna pink ya gitu ya. Jadi cerita ini tuh ya, wah kebetulan sekali ya berhubungan dengan Dharma Desana yang sedang saya mau bawakan gitu. Bagus sekali ada pesan-pesan dharmanya di film itu gitu. Mungkin Cece kalau misalkan sekali waktu ya bolehlah menonton film itu, walaupun film itu baru sudah dari tahun 2012 itu ya keluarnya. Nah, berdamai dengan diri sendiri ya, kita mungkin perlu tahu dulu ya, berdamai itu sebenarnya apa sih ya artinya gitu, maksudnya ya. Berdamai itu kita berhenti bermusuhan ya, yang mungkin kita berpikirnya bahwa kita bermusuhan terhadap orang lain gitu ya, tapi sesungguhnya kita tuh sedang bermusuhan dengan diri sendiri ya. Itu kita berperang ataupun bermusuhan dengan diri sendiri gitu. Tapi akhirnya efeknya dengan perang terhadap diri sendiri itu efeknya kepada banyak orang lain yang ada di dekat kita ataupun orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalkan ketemu kita, ya mereka menjadi tempat pelampiasan kita untuk mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan kita gitu terhadap trauma kita di masa sebelumnya gitu ya. Kadang walaupun kita sedang mengalami trauma, kadang juga kita mungkin juga bisa mengalami kesuksesan gitu ya. Kadang kan orang ada mengalami trauma tapi dia nggak bisa sukses, dia malah menjadi terpuruk gitu ya, karena terbawa dengan trauma itu. Tapi ada orang-orang tertentu, dia malah semakin bersemangat gitu ya, semakin mau menunjukkan bahwa dia itu bisa gitu, dia itu bisa menunjukkan kehebatannya gitu, walaupun dia memiliki trauma yang tidak menyenangkan di masa kecil gitu, ataupun masa sebelum dia mengalami kesuksesan itu gitu ya. Nah, berdamai sendiri itu merupakan suatu suasana tanpa kekerasan ya. Kehidupan itu maksudnya harmoni ya, saling bertoleransi, terus saling menghargai satu dengan yang lain, kemudian juga menyayangi gitu ya. Menyayangi tidak hanya menyayangi diri kita tapi juga menyayangi orang-orang yang ada di dekat kita ataupun orang yang bertemu dengan kita gitu ya. Sebenarnya apa sih ya yang menjadi penyebab
kita tidak bisa berdamai gitu dengan diri sendiri. Ya, penyebabnya itu tadi saya sudah katakan bahwa yang pertama itu biasanya karena trauma, ya, trauma masa lalu, trauma masa kecil, trauma masa remaja gitu, ya kan. Seperti apa trauma-trauma itu, ya kan? Antara lain itu permasalahan mungkin perceraian orang tua, ya kan. Nah, perceraian orang tua itu kadang juga bisa memberikan tekanan batin, ya kan, dan juga mental bagi anak-anak gitu ya. Nah, itu kadang bisa berpengaruh juga seperti itu, bisa berpengaruh pada akhirnya kita tidak berdamai dalam diri kita, ya. Terus trauma masa lalu itu seperti apa? Kita kayak pernah mengalami yang namanya pelecehan, ya, pelecehan seksual seperti itu, ya. Biasanya sih banyak ya yang wanita-wanita, cewek-cewek gitu ya, pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual itu gitu. Nah, itu menjadi trauma gitu, trauma bagi masa lalu dia yang membuat dia nggak bisa move on, nggak bisa menjalani kehidupannya dengan baik gitu, ya. Nah, yang ketiga karena mungkin bisa mengalami kegagalan gitu dalam ujian, gagal dalam prestasi, ikut lomba nggak menang gitu, ya kan, targetnya juara satu nggak dapat juara satu. Nah, itu juga pengaruh dari trauma masa lalu, ya. Yang keempat bisa juga karena kurangnya perhatian, ya, tidak mendapatkan perhatian gitu dari orang-orang yang dekat dengan dia, mungkin menjadi orang tua, ya kan. Kita merasa orang tua pilih kasih terhadap kita, ya kan. Orang tua lebih sayang sama kakak kita ataupun sama adik kita gitu kan, sedangkan sama kita tuh nggak sayang gitu kan, seperti itu ya. Jadi ya kayak kalau misalkan kayak di kantor juga begitu, ya kan. Oh, bos lebih ini sama si ini daripada sama saya gitu kan. Nah, itu juga kurang perhatian ini juga bisa menjadi trauma dari masa lalu, ya. Dan yang kelima itu bisa juga disebabkan karena bullying, ya. Bullying itu kayak seperti mendapatkan satu kayak penghinaan, ejekan, ya kan. Mungkin dari teman, mungkin dari orang tua juga, kadang-kadang juga bisa ya kita ngebully anak kita sendiri gitu, ya kan. Ngebully anak kita sendiri tuh gimana? Ya kayak seperti kita merendahkan anak kita gitu. Kamu kok bodoh amat sih, ya kan, nggak pinter-pinter gitu kan, nilainya aja segitu jelek gitu kan, kamu tuh memang nggak berguna dan lain sebagainya. Kamu tuh pokoknya disama-samakan dengan orang-orang yang kualitasnya rendah gitu ya. Nah, itu bullying atau penghinaan terhadap anak-anak juga banyak sering terjadi ya di dalam kehidupan ini gitu, ya kan. Malah kadang tidak bullying aja ya, maksudnya bullying ataupun penghinaan terhadap anak-anak itu di saat kita sebagai orang tua kadang-kadang bersikap kurang menyenangkan terhadap anak-anak aja, ya. Ya kayak seperti ada peristiwa tuh ya di Polres juga ada tuh, ya kan, gara-gara ibunya menyita handphone anaknya gitu ya. Jadi menyita handphone anaknya karena kan anaknya ini mau ujian gitu ya, udah mau deket ujian, terus ibunya lihat dia main game terus gitu kan, masih main game terus gitu. Nah, kemudian ibunya kesal dan marah, dan kemudian handphonenya disita gitu, jadi disimpan sama ibunya. Nah, tahu terjadi sesuatu apa pada anak tersebut, ya kan. Nah, karena mungkin merasa tidak diperhatikan, tidak disayang, ataupun mungkin dibully, ataupun mungkin juga dimarahi, mungkin juga bisa juga karena dipukul gitu kan. Nah, pada akhirnya tuh anak itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik gitu. Dia malah bunuh diri dengan gantung diri gitu. Hanya karena handphonenya disita oleh ibunya. Bayangkan sesungguhnya ya. Itu karena tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ya. Nah, penyebab tidak berdamai selain trauma masa lalu itu juga bisa karena punya kekurangan, ya. Jadi kita nggak bisa berdamai dengan diri kita karena kita punya kekurangan dalam diri kita. Aduh, saya nggak bisa menyanyi, ya kan.
dia kok bisa menyanyi gitu, saya merasa kayaknya kok down gitu loh, ya kan. Oh, saya nggak bisa mewujudkan cita-cita saya gitu, ya kan. Oh, mungkin karena apa? Karena ekonomi orang tua saya kurang memadai sehingga saya nggak bisa sekolah tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan saya melihat orang lain, oh mereka bisa sekolah kuliah, bisa menjadi sarjana dan lain sebagainya gitu. Jadi kita kayak seperti punya kekurangan dalam diri kita gitu, ya apapun kekurangan itu gitu. Nah itu bisa menjadi penyebab kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri gitu, karena kita selalu memikirkan kekurangan dalam diri kita gitu, hanya kekurangan saja, tapi tidak berusaha untuk mengisi kekurangan kita itu gitu ya. Bagaimana caranya supaya kekurangan kita itu bisa juga menjadi satu kekuatan gitu, ataupun bisa menjadi satu kelebihan dalam diri kita. Nah yang ketiga, penyebab tidak berdamai itu kita mungkin bisa karena mengalami kekecewaan gitu ya, mengalami kekecewaan ya kan, karena mungkin dihianati gitu ya oleh orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita ya kan. Kita dihianati sahabat ya kan, terus mungkin juga dihianati pacar gitu kan, suami mungkin ya, perselingkuhan gitu kan, seperti itu ya. Itu bisa menyebabkan kita tidak bisa berdamai dengan diri kita gitu, karena kita mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita itu ya, seperti itu ya, dihianati oleh banyak orang gitu, banyak yang membuat kita kecewa ya gitu. Nah yang keempat, penyebab tidak berdamai bisa juga karena keinginan kita tidak tercapai ya. Apa yang kita inginkan itu tidak bisa terwujud gitu. Jadi kita menginginkan apa gitu ya. Kadang kita sama orang tua, kita mau minta sesuatu sama orang tua gitu ya. Tapi karena orang tua ekonominya tidak memadai, terus kita merasa sedih gitu ya. Merasa sedih karena keinginan kita itu tidak terpenuhi ya. Jadi kesedihan kita itu berlarut-larut. Kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada, tidak bisa menerima keadaan dan kondisi yang ada, mengerti bagaimana orang tua kita itu ekonominya ya tidak memadai gitu loh. Jadi kita hanya taunya mengikuti dan mencapai keinginan kita sendiri saja gitu. Jadi itu juga kita bisa tidak berdamai dengan diri kita. Terus yang keempat, yang selanjutnya itu karena kita tidak dihargai gitu ya, atau kita tidak merasa saya kayak nggak berharga gitu loh ya kan. Kok dia nggak menghargai saya udah berusaha gitu semaksimal mungkin untuk menyenangkan dia gitu ya, untuk memberikan dia perhatian gitu kan, untuk memberikan dia sesuatu gitu kan, tapi dia nggak pernah menghargai saya gitu ya gitu. Atau kita merasa diri kita nggak berharga gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakukan itu kayaknya nggak ada artinya gitu. Kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan tuh nggak ada artinya. Jadi kita merasa diri kita tidak berharga. Gitu. Jadi itu bisa menjadi penyebab kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah, lalu adanya penyebab dengan kita tidak bisa berdamai, maka akan juga memunculkan akibat kan, ya kan? Nah, akibat dari tidak berdamai dengan diri sendiri itu gitu ya. Apa aja sih akibat tidak berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, kita pasti akan mengalami penderitaan gitu ya, duka ya. Itu ajaran dari Sang Buddha ya. Kita tidak berdamai dengan diri sendiri, kita bisa menderita, kita mengalami duka gitu ya. Kita tidak merasakan satu kebahagiaan di dalam diri kita gitu. Jadi kita selalu merasa diri kita itu udah yang paling menderita dari semua orang gitu ya. Kadang-kadang setiap orang tuh kalau menceritakan tentang penderitaan dirinya, itu dia pasti ceritanya seakan-akan dirinya itu yang paling menderita di seluruh manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi itu mungkin orang lain lebih susah ya, lebih menderita daripada kita gitu. Tapi kita nggak pernah
melihat, ya, nggak pernah melihat keluar, ya. Di saat kita sedih, kecewa dan lain sebagainya, kita hanya melihat ke dalam diri kita, gitu. Melihat ke dalam diri kita, yang negatif baru kita lihat ke dalam diri, gitu. Bukan yang positif yang kita lihat ke dalam diri, yang negatif yang kita lihat ke dalam diri. Penderitaan kita, kesedihan kita, kekecewaan kita, sakit hati, dendam, segala macam itu yang kita lihat di dalam diri kita, gitu. Sehingga kita mengalami penderitaan, ya, mengalami duka. Nah, itu adalah akibat tidak berdamai dengan diri sendiri, ya. Yang kedua, akibatnya apa? Kita mengalami depresi, ya, stres. Ya. Kalau sudah depresi, stres, ya kan, nanti bisa bengong gitu ya, ngelamun ya kan, kesambet gitu ya, kesurupan ya, efeknya pasti kayak gitu ya, kesambet, kesurupan ya kan. Atau kan tiba-tiba kalau depresi, stres ya, timbul halusinasi ya kan, terus delusi, ilusi ya kan, itu muncul di dalam pikiran kita gitu ya. Akibatnya kalau misalkan kita stres, depresi ya kan, itu pasti berakibat ke kesehatan kita gitu ya kan. Tubuh fisik kita menjadi tidak bisa berjalan dengan normal gitu. Pengaruhnya tuh organ-organ tubuh kita pun juga akan mengalami yang namanya ngadat ya kan ya. Kalaupun organ tubuh masih berjalan dengan normal, ya pikiran kita yang udah konslet ya, pikiran kita konslet, udah sudah tidak bisa berpikir dengan seperti manusia normal pada umumnya gitu ya. Jadi kita tuh udah ketawa sendiri ya kan, tiba-tiba nangis sendiri ya, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, bisa marah-marah ya. Itu karena depresi ya, depresi atau stres karena tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu akibat dari tidak berdamai dengan diri sendiri ya. Terus yang ketiga, karena kita tidak berdamai dengan diri sendiri, itu bisa memunculkan karakter negatif dalam diri kita, ya kan? Nah, karakter yang negatif dalam diri kita tuh seperti apa gitu ya? Yaitu seperti film A Thousand Words yang dimainkan oleh Eddie Murphy, ya. Salah satunya dia menjadi seseorang yang cerewet, ya, suka berkata-kata bohong, suka merendahkan orang lain, suka bicara kasar dengan orang lain, ya kan. Pokoknya kata-katanya nggak pernah enak deh, gitu ya. Kalau orang gaul bilang itu omongannya sengak katanya. Ya itu bahasa apa ya? Itu bahasa atau bahasa preman kali, sengak gitu ya. Nggak enak didengar itu ya kata-katanya, ya kan. Kadang-kadang kalau misalkan diajak bicara itu kayaknya maunya kayak mau berantem aja gitu kan ya. Terus nggak pernah kata-kata yang lembut ataupun kata-kata yang enak didengar gitu ya, seperti itu. Dan juga mungkin kata-kata yang keluar juga kebanyakan ya hanya ngomongin orang, ngejelekin orang ya kan, ingin mau berdebat sama orang ya kan. Nah itu satu karakter yang muncul ya di saat kita tidak berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Kayak seperti bicara tidak sopan ya kan, terus bicaranya juga nggak ada etikanya gitu, nggak bisa menempatkan diri saat bicara dengan anak-anak, dengan orang tua ataupun dengan anak remaja gitu kan ya. Bicaranya itu mungkin bisa kotor ya, bisa kasar seperti itu. Nah kan yang keempat, akibat tidak berdamai itu bisa melakukan perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan negatif gitu ya kan. Seperti apa melakukan perbuatan negatif itu ya? Seperti mencuri ya kan ya. Kadang kan karena dia merasa tidak puas gitu dengan dulu waktu masa kecil orang tuanya susah, apapun yang dia inginkan itu nggak bisa tercapai ya kan, akhirnya dia melakukan perbuatan negatif yang tidak baik gitu, mencuri gitu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ya, seperti itu ya. Kemudian berkelahi ya kan ya, suka akhirnya cari ribut gitu dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalkan ketemu orang yang nggak sesuai dengan diri dia aja gitu,
ya kan? Dia langsung tersulut emosi gitu, mau ngajak berantem, ya kan? Nah, itu 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 efek ya, akibat dari tidak berdamai dengan diri sendiri itu ya, melakukan perbuatan negatif gitu. Jadi ya bersikap yang kayak sok-sok jagoan gitu kan ya. Nah, seperti itu ya kan. Kadang-kadang kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Kadang mungkin bisa juga karena waktu masa kecilnya ya dia banyak dibully gitu ya. Banyak dibully oleh teman-teman, ya kan? Udah gitu teman-temannya sering ngajak dia berantem gitu kan ya. Ataupun juga mungkin waktu masa kecil orang tuanya suka mukulin dia gitu ya. Suka marahin, mukulin, ya kan? Nah, di saat dia udah dewasa, ya kan? Dia akhirnya memunculkan karakter ini gitu. Jadi mau berantem sama orang, mau mukul orang gitu kan. Gitu kayak menunjukkan kekuatan dia gitu, bahwa dia hebat. Padahal sesungguhnya dia sedang tidak berdamai dengan diri dia sendiri gitu. Terus kayak melakukan ya pekerjaan yang tidak baik ya, pekerjaan yang bisa dibilang gelap ya, atau menjadi mafia ya mungkin ya, atau mungkin kayak jadi kayak wanita tuna susila ya. Nah, itu juga karena efek dari trauma masa lalu ya. Trauma masa lalu apa gitu, dulu pernah mengalami pelecehan ya kan, terus juga mungkin pernah dihianati ya kan, dihianati oleh pacar, oleh pasangan ya kan. Terus mungkin pernah diselingkuhin ya kan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dia mengambil jalan untuk bisa membuat diri dia puas ya. Kemudian pada akhirnya dia ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang sesuai ya kan. Nah, menjadi kayak wanita tuna susila seperti itu juga bisa juga disebabkan karena ekonomi keluarga yang tidak memadai gitu ya. Jadi sehingga menjalani pekerjaan yang seperti itu gitu. Kadang kan kita melihat yang terjadi pada saat ini gitu. Kita tidak pernah tahu apa penyebab dari mereka ya. Mereka suka mencuri, mereka suka berantem, marah-marah ya kan. Terus mereka suka bicara kotor, suka kasar dengan orang lain. Terus mereka menjalani pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik gitu. Kita tidak pernah tahu apa penyebab dari mereka semua menjalani ataupun menjalani kehidupan mereka seperti itu gitu ya. Nah, kadang kita paling ya langsung menghujat mereka begitu saja gitu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa mereka mungkin mengalami trauma-trauma dalam kehidupan mereka yang mereka tidak bisa untuk keluar dari trauma itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, itu melakukan perbuatan negatif, yaitu melakukan bunuh diri. Duh, saya kalau ngomong soal bunuh diri ini ya, kadang suka miris sendiri gitu ya, miris. Ya, kenapa ya manusia di dunia ini harus berpikiran pendek ya seperti itu, ya kan? Tapi walaupun saya tidak memungkiri kalau dulu waktu masih muda gitu. Apalagi waktu baru masuk ke dalam biduk rumah tangga ya kan, punya anak satu. Wah, itu merupakan salah satu gunjang-ganjing ya dalam rumah tangga gitu ya. Makanya kalau orang-orang tua bilang tuh, kalau kamu bisa melewati masa 5 tahun pernikahan ya, maka kedepannya ya rumah tangga kamu itu akan bisa berjalan dengan baik, lancar ya, dan juga mungkin bisa langgeng lah ya gitu. Tapi harus bisa melewati 5 tahun pertama gitu pernikahan gitu. Nah, kalau di bawah 5 tahun pernikahan itu masa-masa sulit ya. Masa-masa sulit ya. Mungkin kita cuman taunya sulit bagi wanita itu sendiri ya. Kita pikir bahwa kita sulit nih sebagai wanita. Karena waktu itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri kan. Ya, penderitaan kita gitu, kesusahan kita sebagai wanita. Tapi kita juga tidak pernah tahu sesungguhnya penderitaan
laki-laki itu juga seperti apa gitu kan. Nah, di saat 5 tahun pernikahan itu dia pun juga sedang mengalami yang namanya satu penderitaan gitu ya. Cuman kalau wanita kan lebih banyak diungkapin, lebih banyak dikasih lihat, lebih banyak diekspresikan karena nggak bisa mengendalikan perasaannya gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan dia sepertinya ya tidak terjadi sesuatu, seperti tidak ada masalah ya. Tapi sesungguhnya dia merasa tuh di dalam diri tuh banyak masalah gitu. Banyak masalah, cuman dia nggak diungkapkan gitu di hadapan kita. Dia bisa menyimpan semua itu. Nah, kadang ya sikap seperti itu yang dilakukan oleh laki-laki ataupun suami kadang-kadang membuat satu kesalahpahaman ya bagi wanita ataupun istri sendiri gitu loh, ya kan. Istri berpikir suami tidak perhatian gitu ya, nggak mengerti penderitaan kita gitu kan, seperti itu gitu. Nah, di saat sedang mengalami yang namanya gonjang-ganjing dalam pernikahan itu, ya, itu kadang juga bisa muncul pikiran-pikiran negatif gitu. Pikiran-pikiran negatif apa? Pikiran-pikiran negatif, aduh, kok saya menderita banget ya gitu ya. Dia nggak mengerti saya gitu, dia nggak ada mendukung saya, dia nggak ada perhatian ke saya gitu, cuek aja gitu. Ya kan, sibuk dengan urusan dia sendiri gitu. Sedangkan kita di sini, oh ya, mesti jaga anak gitu kan, begadang, anak lagi nangis, sakit apa segala macam ya, kita bangun tengah malam, gendongin apa segala macam gitu kan. Kadang kita lihat, suami kita cuma enak-enak tidur aja gitu ya, seperti itu ya. Padahal kita nggak pernah tahu bahwa dia tidur ya karena besok juga dia harus kerja kan gitu kan, untuk mencari nafkah gitu ya. Nah, kalau udah merasa menderita seperti itu, nah pikiran-pikiran negatif kita itu apa ya? Yang lebih parah, kita jadi punya pikiran merasa diri itu nggak dihargai, nggak berharga gitu ya. Jadi punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri gitu loh, ya kan. Nah, biasa tuh wanita tuh banyak yang punya pikiran-pikiran seperti itu, mau menyakiti diri sendiri gitu. Terus melihat gitu ada pisau, ya kan, melihat ada silet, melihat ada baygon, ya kan, itu udah mau langsung diminum, ya kan, udah langsung mau motong nadi gitu kan. Nah, itu mereka timbul niat-niat pikiran seperti itu, ya kan, karena di saat itu mereka tidak berdamai dengan diri dia gitu. Jadi dia mengikuti yang namanya pikiran-pikiran negatif ya, sehingga pada akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian kasus bunuh diri ya. Ini katanya kasus bunuh diri ini dari sejak dulu itu udah paling banyak gitu ya, paling banyak terjadi di dunia gitu ya. Malah bisa dibilang di zaman milenial ini kasus bunuh diri itu lebih banyak gitu dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya kan. Bayangkan, saya baca di dalam satu surat kabar atau apa gitu ya, artikel, bahwa dalam 1 menit itu bisa terjadi 40 kasus bunuh diri di seluruh dunia. Oh my god ya, banyak manusia berpikir pendek ya, banyak manusia tidak berusaha untuk berdamai dengan diri dia gitu, sehingga tidak bisa memunculkan pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri dia gitu. Saya juga dulu punya pikiran seperti itu gitu, punya pikiran mau menyakiti diri sendiri gitu, ya kan, melihat sesuatu yang bisa dipergunakan untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, tapi di saat sedang memikirkan hal itu, ya, saya mencoba untuk kembali memikirkan apa akibatnya gitu ya, Kalau tadi kan penyebab tidak berdamai, ya kan, berakibat apa? Berakibatnya kita menjadi punya pikiran-pikiran negatif untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah sekarang kita mencoba dari penyebab. Jika kita menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan bunuh diri itu,
apa akibatnya gitu loh. Kalau saya bunuh diri, apa akibatnya yang akan terjadi gitu setelah saya bunuh diri itu gitu. Mencoba untuk berpikir akan hal itu. Akibatnya bagaimana? Bagus gak? Oh iya, mungkin pikiran saya, penderitaan saya itu ya akan selesai. Saya nggak akan menderita lagi. Saya nggak akan dihadapin dengan situasi yang tidak menyenangkan lagi gitu, ya kan? Nah itu pikiran kita kan, gitu. Tapi pada kenyataannya setelah kita mati karena bunuh diri, kenyataannya penderitaan kita itu belum berakhir. Kita malah bisa mendapatkan penderitaan yang lebih besar, yang lebih sulit gitu, ya kan? Kita harus mengalami yang namanya hukuman di alam kematian tiada henti. Ya, kita di situ akan mengalami berulang kali ya proses bunuh diri kita. Ya. Kalau kita mati karena gantung diri, ya di saat gantung diri itu kan kita kan pasti mengalami kesakitan gitu, kesakitan di dalam tubuh kita. Tapi karena udah tergantung ya udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Nah di alam kematian tiada henti itu kita berulang kali harus ngalamin kesakitan karena melakukan bunuh diri, gantung diri itu, ya kan? Melakukan bunuh diri dengan berbagai macam cara yang dilakukan gitu, ya kan? Itu penderitaannya nggak terputus-putus gitu. Baru selesai gantung diri, dalam 1 detik dia harus gantung diri lagi. 1 detik dia harus gantung diri lagi. Bayangkan ya, dalam 1 detik harus gantung diri dalam 24 jam, kemudian mereka harus menjalani hukuman sampai bertahun-tahun di alam kematian tiada henti. Oh my God, ya kan? Itu jadi satu pikiran bahwa bunuh diri itu bukan solusi, ya, bukan satu jalan keluar yang terbaik gitu buat kita kalau kita sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan, gitu. Ya. Terus juga kita harus berpikir bahwa kalau kita melakukan bunuh diri itu, apa yang akan terjadi? Ya kan? Bagaimana sama anak-anak kita, ya kan? Kita mikirin bagaimana anak kita tuh sedih gitu. Kita mikirin anak kita tuh nangis. Jadi kita nggak mikirin diri kita sendiri yang nangis gitu, ya kan? Kita yang mengalami kesedihan, kita yang mengalami nangis, kita yang kesedih. Tapi kita nggak memikirkan bagaimana anak-anak kita, ya, mereka nangis mungkin, ya kan? Meraung-raung, ya kan? Ya, kehilangan kita gitu sebagai orang tuanya. Ya kan? Bagaimana dengan mereka itu kita pikirkan, ya kan? Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua kita yang sudah berusaha gitu ya, memberi kehidupan gitu buat kita. Ya. Ya. Walaupun mungkin punya anak adalah sesuatu hal keinginan mereka sebagai orang tua gitu. Tapi perjuangan mereka untuk bisa memberi kehidupan bagi kita, ya, mengandung kita, terus kita dilahirkan, kita dibesarkan, ya. Gak sama ya, ada yang dikasih sayang, ada dapat kasih sayang, ada yang enggak, ya kan? Ada yang mungkin dijaga gitu 24 jam, ada yang mungkin dikasih orang, ya kan? Jadi dikasih orang gitu, seperti itu, ya kan? Tapi paling pada intinya mereka sudah memberikan kita kehidupan gitu, ya. Dengan mereka memberikan kita kehidupan, itu tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana gitu ya dengan orang tua kita, ya. Mungkin bagaimana dengan orang-orang terdekat kita gitu, ya. Jadi kita nggak boleh berpikir egois pada diri kita sendiri, ya. Kita tidak boleh berpikir tentang penderitaan diri kita sendiri. Kita harus berpikir penderitaan orang-orang lain, orang-orang yang dekat dengan kita gitu, ya kan? Mereka juga pasti akan mengalami kesedihan. Mereka pun juga pasti akan bisa mengalami trauma gitu dalam kehidupan mereka gitu, ya. Jadi kita harus belajar jangan sampai penderitaan diri kita ini ya berefek lebih luas kepada orang lain gitu. Kalau bisa dibilang ya, kalau menderita ya menderita sendiri aja gitu. Jangan menderita tapi membawa-bawa orang lain gitu ya. Ya kalau bisa dibilang ya iya saya menderita sendiri kok, ya kan, saya ini sendiri gitu kan.
saya nggak menyusahkan orang, saya nggak ini. Siapa bilang nggak menyusahkan orang? Siapa bilang nggak membuat orang menderita karena perbuatan kita yang tidak baik itu, gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus berpikir untuk berdamai dengan diri kita sendiri, gitu. Ya. Nah, mengapa kita perlu berdamai gitu dengan diri kita sendiri? Yang pertama, secara otomatis kita bisa menciptakan kedamaian ya di dalam diri kita. Juga bisa menciptakan kedamaian di sekitar orang-orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang bertemu dengan kita gitu. Jadi kedamaian yang ada dalam diri kita itu pasti juga bisa memberikan kedamaian bagi semuanya. Ya. Ya. Terus juga kita juga bisa menciptakan kebahagiaan ya, di mana kebahagiaan itu selama kita hidup itu kita berusaha untuk bisa mendapatkannya ya. Mendapatkan kebahagiaan. Karena tujuan hidup kita itu ya mendapatkan kebahagiaan. Ya, makanya kita berlatih ajaran Buddha Amitabha untuk bisa mencapai kebahagiaan yang abadi kan gitu. Ya. Kebahagiaan itu semua orang ingin bahagia gitu. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu kebanyakan orang carinya ya dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya, mendapatkan kebahagiaan yang hanya sesaat, kebahagiaan singkat ya. Pada akhirnya dari kebahagiaan singkat, kebahagiaan yang sesaat itu akhirnya menjerumuskan dia ya, akhirnya membuat dia menjadi mengalami permasalahan yang lebih berat gitu ya kan ya. Mencari kebahagiaan permasalahan yang lebih berat ya apa ya, masuk penjara ya kan gitu. Cari kebahagiaan apa ya kan, karena mengkonsumsi narkoba, kemudian terbawa dengan narkoba itu, kemudian setelah itu menjadi pengedar narkoba ya kan, menjadi ya mafia narkoba gitu ya. Nah setelah itu kena masalah ya kan. Nah, mencari kebahagiaan sesaat itu sangat tidak dianjurkan ya di dalam ajaran Buddha gitu. Jadi kita harus bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Kebahagiaan batin yang sesungguhnya gitu. Bukan kebahagiaan pemenuhan tubuh fisik kita ataupun pemenuhan keinginan ya, sifat-sifat dari organ-organ tubuh kita gitu ya. Nah, mengapa kita perlu berdamai? Ya, dengan kita berdamai dengan diri kita, maka tujuan-tujuan kita, ya harapan kita, cita-cita kita, terus goal kita itu ya ke depannya itu bisa terwujud gitu ya. Ya. Walaupun kadang kita tidak berdamai dengan diri kita, mungkin keinginan kita bisa terwujud. Tapi terwujudnya keinginan itu, ya kan? Itu satu pencapaian yang tidak murni ataupun tidak baik gitu. Karena apa? Karena dicapai dengan cara-cara yang tidak baik gitu loh. Seperti yang pemeran utama Thousand World ya, Jack McCall ya kan. Dia mencapai kesuksesan gitu. Menjadi kaya gitu ya. Nah, buku-buku yang dia keluarkan itu penerbit dia itu semuanya menjadi best seller dan lain sebagainya gitu ya kan. Tapi pencapaian dia dapatkan, dia bisa capai dengan cara yang tidak baik gitu ya, dengan kebohongan ya kan, dengan merendahkan orang, dengan bersikap yang tidak baik ya kan, dengan manipulasi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu merupakan satu pencapaian yang tidak sesuai gitu sesungguhnya ya. Nah, bagaimana kita berdamai ya? Bagaimana cara kita berdamai gitu dengan diri kita gitu. Ya, secara umumnya ya yang saya ini kan di artikel gitu kan, lihat di berbagai hal tentang bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Ini kan saya ada baca beberapa ya kan. Yaitu percaya diri ya kan. Kita harus percaya pada diri kita sendiri gitu. Yang kedua, kita harus bisa memahami pikiran kita sendiri gitu. Ya kan, memahami pikiran kita sendiri. Yang ketiga, peduli gitu sama diri sendiri ya kan, ya berusaha untuk mencari
refreshing ataupun mencari sesuatu yang bisa menyenangkan diri kita sendiri gitu ya. Terus juga jangan terlalu ambisius ya, jangan terlalu ambisi ingin mencapai sesuatu gitu, ingin mendapat apa yang diinginkan gitu ya. Padahal itu yang diinginkan itu mungkin terlalu tinggi ya. Ya, mungkin belum sesuai dengan kapasitasnya saat ini gitu. Tapi dia berusaha untuk menggapainya gitu, ya kan, setengah mati gitu. Ya kan, nggak mulai dari bertahap dulu gitu. Jadi harus langsung mau mendapatkan hal yang besar gitu ya. Langsung mau mendapatkan sesuatu berkah dari langit yang langsung turun di depan mata ya, untuk keluar dari kesulitannya gitu ya. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang terlalu ambisius ya. Jadi kalau terlalu ambisius pun juga hasilnya juga kurang memuaskan ya, kurang begitu baik ya. Terus jangan menjadi terlalu sempurna ya. Jadi jangan terlalu perfect juga gitu ya. Jadi cara berdamai dengan diri sendiri itu juga jangan menuntut segala sesuatunya itu sempurna ya. Manusia tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau diri kita sendiri itu tidak sempurna ya kan, kita berusaha untuk menyempurnakan diri, itu kan pasti nggak mungkin. Mungkin kita berpikir bahwa kita ini udah sempurna, tapi pandangan orang lain kamu belum sempurna gitu ya. Jadi kita berpikir kita sudah sempurna, kita berusaha untuk menyempurnakan orang lain, menyempurnakan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya itu sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita capai ya, kalau tujuan, niat dan tekad kita itu tidak mengarah ke hal yang positif gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita mau menyempurnakan yang ada di luar diri kita berusaha juga untuk menyempurnakan diri kita sendiri dulu gitu ya kan. Jadi mencoba untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, melihat ke dalam diri, apa ya kekurangan saya gitu yang perlu saya perbaiki gitu, apa ya kelebihan saya yang bisa saya bagi buat banyak insan, seperti itu ya. Jadi menyempurnakan diri itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana kita menyempurnakan diri dan kita merasa yakin bahwa diri kita ini sudah sempurna ya kan, dan kita juga sudah bisa mendapatkan apa ya, kesaksian dari banyak orang, terus juga mendapatkan satu testimoni dari banyak orang bahwa oh saya ini udah tampak sempurna gitu ya, sudah baik, sudah merubah diri ke arah yang baik, itu sudah kelihatan dan orang sudah bisa merasakannya gitu ya. Itu secara otomatis kita juga bisa menyempurnakan orang lain gitu, tanpa kita berusaha untuk menyempurnakan mereka. Mereka melihat kita saja, mereka sudah belajar untuk menyempurnakan diri gitu, seperti itu. Jadi kita jangan terlalu mau perfect gitu. Oh nih, jadi ngomel-ngomel, marah gini, ini nggak beres ya, nggak bersih lah, apalah segala macam gini gitu ya. Tapi ya kalau pasti saat kita yang melakukannya, ya kita menganggap itu kita udah bersih, kita tuh udah rapi, kita itu udah fokus, udah lain sebagainya gitu. Tapi kalau suruh orang yang menyaksikan, yang melihat bagaimana hasil kerja kita, itu ya tetap dari pandangan orang lain, ya itu nggak sempurna gitu, ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang pandangan kita dengan pandangan orang lain itu pasti akan ada perbedaan gitu. Nah itu kita harus belajar untuk bisa mensinkronkan ya. Jadi kita mensinkronkan, yang utama adalah apa? Sinkron terhadap diri kita sendiri ya. Sinkron antara tubuh fisik kita dengan batin kita gitu, disinkronkan. Nah kemudian sudah sinkron, sudah menyatu ya, baru kita sinkronkan dengan orang lain gitu. Ya. Jadi cara berdamai salah satunya adalah menganggap bahwa satu kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang wajar yang dihadapin gitu. Jadi kalau kita mengalami kekecewaan gitu ya, sakit hati gitu, atau sesuatu hal kita dihianati ya kan, ya, kita ditusuk dari belakang gitu ya. Jadi kita belajar untuk berpikir bahwa oh itu sesuatu hal yang
wajar ya, proses dalam kehidupan saya. Dari satu kekecewaan itu ya, dari kejadian yang tidak menyenangkan itu, saya menjadi punya pengalaman ya. Jadi punya pengalaman apa? Bukan punya pengalaman untuk menyakiti orang lain gitu ya. Jadi bukan punya pengalaman untuk saya ditusuk sama orang ini, saya harus menusuk orang lain juga gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi kita punya pengalaman, kalau dihianati oleh orang ya kita punya pengalaman ya, kita harus bisa lebih waspada ya kan, hati-hati ya kan. Apakah dengan menjauhi orang yang mengkhianati kita? Ya tidak juga gitu ya. Ya tetap kita bersikap baik gitu kan. Cuman kita ya pasti akan lebih hati-hati aja gitu kan. Seperti itu sesungguhnya ya. Itu cara berdamai dengan diri sendiri gitu yang saya lihat dari artikel. Tapi kalau cara berdamai yang berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya renungkan gitu, saya mendapatkan beberapa hal ya. Yang pertama ya, caranya apa? Yaitu kita belajar untuk menerima ya, atau ikhlas gitu dengan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita ya. Ya. Di kehidupan sekarang mungkin yang kita ingat ya, kehidupan masa lampau mungkin ada yang ingat, ada yang enggak gitu. Tapi kalau kehidupan sekarang, nah, itu kita belajar untuk menerima gitu, ikhlas segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita ya. Apapun itu ya, khususnya ya segala kejadian yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menerima dan ikhlas gitu ya. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain gitu. Jadi cara berdamai dengan diri kita, menerima dan ikhlas segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita gitu. Kita mencoba menelusuri apa gitu ya yang menyebabkan saya menjadi berkarakter seperti ini. Apa yang menyebabkan saya menjadi punya pikiran negatif terus gitu ya. Apa yang menyebabkan saya menjadi bersikap tidak baik terhadap orang lain gitu. Itu pasti ada sumbernya, ada akar dari penyebabnya gitu, ya kan? Nah, kalau di film Jack McCall itu dia mencoba untuk duduk meditasi gitu ya. Jadi untuk duduk meditasi. Kemudian dia tiba-tiba dalam meditasi itu, walaupun bisa dibilang meditasinya dia tuh mungkin belum, masih awam, tapi tiba-tiba dia langsung terbayangkan saat dia waktu kecil ya. Saat dia waktu kecil bagaimana sedihnya dia ditinggal oleh ayahnya gitu. Nah, dia tahu penyebab dari akar itu gitu. Nah, memaafkan kesalahan orang lain gitu. Jadi kita mulai untuk memaafkan kesalahan orang lain yang kita merasa kita pernah merasa tersakiti oleh mereka gitu loh. Ya kan, siapa aja. Ya kan, dulu mungkin orang tua kita pernah menyakiti kita, ya kan, pernah tidak adil terhadap kita, ya kan, pernah kasar terhadap kita. Kita mencoba untuk memaafkan orang tua kita, ya. Terhadap teman-teman kita, ya kan, yang mereka mungkin suka membuli kita, suka menghina kita, ya kan, merendahkan kita, kita mencoba untuk memaafkan mereka, gitu, ya kan. Nah, itu merupakan cara berdamai dengan diri sendiri, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan spiritual atau ibadah, gitu ya, itu mutlak ya. Jadi kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus mendekatkan diri gitu kepada para makhluk suci, mendekatkan diri kita kepada ibadah, ya kan? Dengan kita mendengarkan dharma, ya dharma desana, dengan kita mulai menjapa mantra sutra dan lain sebagainya, kita mendapatkan namanya satu ketenangan, ya. Kita merasa kedamaian di sana gitu. Kita merasa ada kebahagiaan gitu dengan kita menjalankan laku spiritual gitu, sesuai dengan jodoh karma kita ya, sesungguhnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menuangkan ke dalam seni ya, maksudnya menuangkan ke dalam seni ataupun kreativitas ya, untuk bisa melepaskan ya, menuangkannya ke dalam seni ataupun kreativitas untuk kita bisa melepaskan ya semua hal-hal yang tidak menyenangkan
gitu. Mungkin ini bisa berfungsi sangat baik buat pengalaman mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik di saat sekarang, ya kan. Kalau yang sebelumnya itu kan yang udah pernah terjadi gitu. Kita mencoba untuk memurnikan itu semua. Tapi kalau yang untuk menuangkan ke dalam seni ataupun kreativitas ini untuk bisa melepaskan, itu bisa kita lakukan yang baru terjadi gitu, ya kan. Misalkan saat ini, ya kan, saat ini kita berselisih paham gitu dengan pasangan gitu, ribut gitu, terus kita kesel, ya kita marah gitu, sama suami gitu. Kayaknya kan karena kita sudah melatih diri, kita pasti kan pikir, aduh jangan sampai nyaut, jangan sampai emosi dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang negatif sehingga semakin memancing pasangan kita semakin emosi lagi gitu. Nah, seperti itu, ya kan? Bagaimana caranya, ya kan? Ya, kita tidak menimpali amarah pasangan kita, ya kan? Nah, kita mencoba untuk mungkin pada awalnya kayak kita diam, ya kan? Kemudian kita mencari sesuatu untuk bisa kita tuangkan gitu. Ya, untuk melampiaskan emosi kita gitu kepada hal-hal yang positif. Kalau saya dulu kalau misalkan lagi kesel, lagi berantem ya, saya menuangkannya kemana? Ya kan? Saya ngelipetin baju ya di lemari, ya kan, yang berantakan saya keluarin, kemudian saya lipet-lipetin baju gitu ya sampai rapi gitu, ya kan. Itu emosinya udah tertuang ya di dalam lipatan-lipatan baju gitu, ya kan. Nah, pada akhirnya emosi hilang, baju lemari rapi gitu. Itu kan satu cara melepaskan emosi kita yang mengarah ke hal yang positif gitu. Sedangkan tuh banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa menuangkan emosi kita ke hal yang positif gitu. Ya, dari lipat baju, ya kan. Ya, karena pas berantem saat itu, berapa lama berantem, karena lihat lemari baju udah rapi gitu ya. Apa ya yang mau dibersihin gitu kan. Nah, akhirnya ya bersihnya apa? Toilet, ya kan? Sikat-sikat gitu toiletnya. Wah, padahal toiletnya juga udah disikat gitu ya sama mbak gitu ya, sama pembantu udah disikatin, udah bersih. Tapi karena kita sikatin lagi gitu, ya kan? Sampai mengkilat itu kamar mandi gitu kan, kalau lagi kesel gitu. Jadi itu menuangkan emosi ke situ. Setelah melihat kamar mandi bersih, rapi, kita juga, iya, senang juga gitu ya. Nah, akhirnya bisa berdamai lagi gitu dengan diri sendiri gitu ya. Akhirnya emosi hilang, kemudian juga akhirnya ya nanti sama pasangan ya udah biasa-biasa lagi gitu, ya kan? Karena kebanyakan tuh kita sebagai wanita tuh yang paling gampang menyimpan perasaan gitu, ya kan? Nyimpen perasaan dalam hati gitu, kekotoran batin tuh numpuk gitu di dalam hati gitu. Sedangkan kan pria beda gitu. Kadang-kadang udah marah-marah, udah ribut, ya kan? Dalam waktu sekejap mereka udah biasa lagi, ya kan? Nah, kita sebagai wanita kadang-kadang susah gitu untuk mengikuti. Ya, saya masih emosi, saya masih marah, dia udah biasa-biasa gitu. Nah, berarti kan kalau kita masih tetap mempertahankan emosi kita, berarti kan itu kan kebodohan kita sendiri gitu. Ya ngapain juga lu kamu masih mendendam, masih menyimpan di dalam hati gitu. Sedangkan orang lain yang berselisih paham dengan kamu, dia sudah nggak ada masalah gitu, ya kan? Jadi kita harus belajar juga untuk bisa mengendalikan diri kita, emosi kita gitu. Nah, bisa nggak kita di saat kalau lagi baru berantem dalam satu menit, kemudian kita bisa bersikap biasa lagi gitu. Nah, itu yang perlu kita latih dalam kehidupan kita gitu, ya kan? Berantem kita tidak menyahut, kita menuangkannya ke dalam hal yang positif, kemudian kita langsung bisa berbaik kembali gitu, seperti tidak ada masalah lagi gitu. Tapi tidak ada masalah yang memang benar-benar tidak ada masalah gitu, nggak ada sesuatu hal yang nyangkut di dalam batin gitu ya. Sesungguhnya ya. Kemudian dalam cara berdamai ini ya, kita tentunya harus belajar juga untuk menenangkan pikiran,
Kemudian kita juga berusaha untuk membuka hati kita, ya kan? Kita mencoba untuk mengasihi dan juga menyayangi gitu orang-orang yang ada di dekat kita. Yang paling utama mengasihi dan menyayangi diri kita sendiri dulu, baru orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, ya kan? Nah, itu kita harus ungkapkan ya dengan penuh kesungguhan hati dan ketulusan hati gitu, sesungguhnya ya. Ya, ini tentang berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita pasti akan mengalami banyak sekali kendala, permasalahan kehidupan, penderitaan, duka, ya kan? Hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya di dalam kehidupan ini gitu. Tapi kita harus belajar untuk bisa tidak terpengaruh terhadap semua itu, ya kan? Belajar untuk tidak terkontaminasi dengan semua itu. Belajar untuk merubah pikiran negatif menjadi positif. Seperti itu, sesungguhnya, ya kan? Tapi kadang-kadang kita kan mengalami kesulitan, gimana caranya untuk bisa merubah negatif menjadi positif. Di saat itu kita sedang mengalami kesedihan, bagaimana supaya cepat membalikkan diri menjadi kebahagiaan gitu, ya kan? Memang pasti pada awal-awalnya pasti kita akan mengalami kesulitan. Yang penting kita mau belajar, mau berusaha terus menerus ya. Niat dan tekad kita harus kuat gitu, ya kan? Niat dan tekad kita harus kuat untuk bisa berdamai dengan diri sendiri gitu, ya kan? Supaya tidak ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan yang berakibat penderitaan bagi diri sendiri ataupun penderitaan bagi orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Dan di ajaran Buddha sendiri itu bisa kita pelajari dan kita pahami ya di dalam sutra ya, untuk bisa menenangkan diri kita, untuk bisa membantu kita terhindar dari penderitaan-penderitaan, dari segala penderitaan apapun itu ya, masalah duniawi ya gitu, masalah pekerjaan, masalah hubungan rumah tangga, masalah pertemanan, masalah ya kita kayak dikejar-kejar hutang gitu ya, itu kan pasti akan membuat kita menjadi berpikiran gelap. Kita malah berpikiran untuk menyakiti diri kita sendiri gitu, mengakhiri hidup. Itu suatu hal bukan solusi kalau saya bilang gitu ya. Ya, jadi Buddha Bodhisattva sendiri juga sudah menurunkan gitu banyak sekali cara bagi kita untuk bisa keluar dari penderitaan kita, ya kan? Ya, Buddha sendiri mengajarkan, Sang Buddha mengajarkan kalau kita mau keluar dari penderitaan kita, ya kita perlu menjalankan yang namanya 4 kebenaran mulia dan jalan berunsur 8 kan, gitu. Ya. Dan juga kita belajar untuk memahami ya bahwa segala sesuatu itu adalah sunya, anicca, anitya. Segala sesuatu yang ada di luar diri, bahkan mungkin di dalam diri, ya, sebagian dalam diri kita selain sifat sejati kita, itu sunya, anitya, anicca, ya, kosong, selalu berubah dan tidak kekal, gitu. Jadi suatu penderitaan itu nggak akan kekal penderitaan terus, pasti akan ada kebahagiaan, gitu. Suatu hal penghinaan, ya, tidak selamanya akan dihina terus. Pada akhirnya juga pasti kita akan menerima pujian gitu. Satu hal kegagalan tidak akan selamanya gagal. Kita pasti akan mendapatkan keberhasilan gitu. Ya kan? Yang penting kita belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu itu ya sunya, anitya, anicca ya. Kosong, selalu berubah dan tidak kekal. Seperti itu. Sesungguhnya. Dan Maha Bodhisattva Avalokitesvara sendiri mengajarkan kepada kita bahwa jika kita hendak bisa mengalami namanya ketenangan dalam hidup gitu, ya kita harus menganggap segala sesuatunya itu tidak ada, ya. Tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada mulut, ya kan? Kita harus menganggap bahwa itu semua tidak ada. Jadi kita dengan ketiadaan dari panca indera kita, maka otomatis kita juga akan berpikir bahwa tidak ada keinginan
yang timbul di dalam diri kita gitu ya. Jadi kalau misalkan pas ada permasalahan dalam kehidupan ya kan, itu harus berpikir permasalahan itu tidak ada ya kan, seperti itu ya. Dengan kita berpikir bahwa permasalahan itu tidak ada, maka tanpa kita sadarin ya kan, bahwa permasalahan itu pun juga ya bisa terselesaikan dengan sendirinya gitu ya. Nah, ini ada tertulis di dalam Sutra Hati ya, Sutra Hati atau Sincing ya, yang biasa kita suka japa gitu. Pora polomito sincing kuan zai pusa. Nah, itu kalau misalnya kalau di wihara begitu ya. Tapi kalau saya biasanya kalau baca sincing, saya udah baca sincing sejak dulu. Ya, sejak dulu saya baca sincing. Setiap hari pasti 1 kali sutra, penjapan sutra. Saya selalu nyanyikan gitu ya, dengan beberapa versi gitu ya. Kadang versinya jeti jeti polo sen jeti putih sopohe. Nah, kalau ada versi lagi para polo mito sinjing quan zhi zai pu sa sing sen. Nah, itu sincing itu sangat bagus ya. Jika kita japa setiap hari, dengan kita sering menjapa Sutra Sincing atau Prasna Paramita Hydra Sutra, kita akan bisa mencapai namanya ketenangan. Kemudian kita juga bisa memahami bahwa segala sesuatunya itu adalah kosong, ya. Segala sesuatunya itu tidak ada, ya. Nah, dari kita bisa memahami namanya kekosongan itu, sesuatu hal tidak, segala sesuatu tidak ada, maka penderitaan sendiri pun juga tidak ada gitu ya. Permasalahan kita tuh tidak ada ya kan? Nah, karena kita selalu menganggap bahwa penderitaan itu ada, makanya kita menderita. Karena kita selalu menganggap bahwa permasalahan itu ada, makanya kita selalu mengalami permasalahan terus gitu. Jadi dari Sutra Sincing ini ya, kita dituntun gitu untuk bisa memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini kosong ya. Kalau kosong ya tidak ada yang namanya penderitaan itu ya. Tidak ada yang namanya pemenuhan tubuh fisik itu. Tidak ada yang namanya kecewa, sedih, sakit hati ya, usaha gagal ya, penghinaan ya. Terus apapun itu ya, baik positif ataupun negatif ya, kita tidak terpengaruh terhadap keduanya gitu. Jadi batin kita pun juga bisa lebih tenang dan lebih rileks gitu. Nah, Sutra Sincing itu Tatya Tatyata Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha, itu artinya Sariputra, begitulah para bodhisattva seharusnya berlatih prasna paramita ya. Jadi para bodhisattva itu berlatih prasna paramita, kesempurnaan dalam kebijaksanaan, itu adalah dengan memahami bahwa segala sesuatu itu adalah kosong, memahami bahwa segala sesuatu itu tidak ada apapun gitu. Jadi mereka bisa mencapai kebijaksanaan yang sangat tinggi, mereka bisa keluar dari penderitaan gitu, dan juga bisa menolong insan yang ya. Nah, di sini di dalam sutra juga dikatakan bahwa Sutra Prasna Paramita itu adalah mantra pengetahuan yang agung, yang tak tertandingi, yang setara dengan yang tak ada tandingannya, yang dengan sepenuhnya menghapus segala penderitaan. Mantra ini harus diketahui ya sebagai kebenaran, sebagai satu kebenaran gitu. Dan sutra ini ya sepenuhnya ya bisa menghapus segala penderitaan gitu. Ya. Sutra Hati ini, Sutra Prasna Paramita Hydra Sutra, itu merupakan salah satu sutra yang bisa membantu kita menghapus segala penderitaan apapun itu gitu. Segala sesuatu yang membuat kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Rajin-rajinlah baca Sutra Sincing ya. Jika kita merasa diri kita
ya menderita, ya, merasa diri kita sedih, sakit hati, ya, kecewa dan lain sebagainya. Kita mengalami penderitaan, duka yang mendalam dan lain sebagainya. Apapun penderitaan kita itu, penderitaan dalam hal duniawi, penderitaan dalam spiritual mungkin bisa juga, ya, lagi menderita, nggak bisa naik tingkat gitu ya, spiritualnya nggak mengalami kemajuan gitu ya. Nah, itu juga kita bisa harus rajin-rajin menjapa sutra sincing ini ya, gitu. Saya sudah menjapa sutra sincing sudah lama ya, sudah setelah menjapa sutra Tapecho ya, saya menjapa sutra sincing ini, jadi sudah lama. Jadi ya tanpa disadarin, dengan menjapa sutra sincing ya saya mendapatkan namanya satu ketenangan gitu ya. Jadi dengan menjapa sutra ini bisa mengendalikan diri gitu ya, bisa belajar untuk tidak terpengaruh terhadap banyak hal yang terjadi di dunia ini gitu, sesungguhnya ya. Nah, jadi berdamai dengan diri sendiri itu sangat penting dan harus kita berusaha untuk mencapainya ya gitu ya. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu tentunya akan bisa membuat kita keluar dari penderitaan, ya kan? Ya, secara pada umumnya ya kita pasti akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih nyaman ya, lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Dan satu hal yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kita berusaha untuk berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa rajin menjapa sutra sincing atau sutra Prasna Paramita Hydra Sutra ya. Demikian Dharma Desana, semoga bermanfaat. Om Amite Wasye Amitofo.